Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Budi Manfaat MSI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Budi Manfaat MSI yang telah membimbing saya dalam menulis proposal ini dari awal sampai akhir. Baiklah, saya perkenalkan, nama saya Wida. Saya dari jurusan Tadris Matematika angkatan tahun 2018. Baik, pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Online menggunakan Makromedia Flash 8 pada pokok bahasan volume bangun ruang limas. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama ada pendahuluan, di mana saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengenai penelitian ini, dan yang kedua itu ada tinjauan literatur, dan yang terakhir adalah metodologi penelitian, di mana saya akan menjelaskan tentang metode yang akan saya gunakan dalam penelitian ini. Baik, pertama, mengapa saya mengambil judul pengembangan media pembelajaran online menggunakan makromedia flash dalam materi volume bangun ruang limas? Karena berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu siswa MTS Anida, bahwa dalam pembelajaran daring ini mereka masih kesulitan dalam memahami konsep volume bangun ruang limas, di mana kesulitannya itu dalam menentukan rumus volume bangun ruang limas. Volume bangun ruang limas itu sendiri rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Nah, kesulitan mereka itu terletak dalam menentukan tinggi dan luas alasnya. Luas alas mereka selalu terbalik antara luas alas dengan luas permukaan, dan juga mereka masih bingung antara tinggi limas dengan tinggi tegak limas. Padahal gurunya itu sudah menjelaskan melalui Zoom ataupun media lainnya. Memang media pembelajaran itu harus disesuaikan dengan karakteristik siswa dan materi pelajarannya. Namun yang dilakukan oleh guru MTS Anida tersebut tidak memperhatikan kondisi siswa, sehingga media yang digunakannya itu kurang tepat, sehingga siswa kesulitan dalam memahami konsep volume bangun ruang limas. Sehingga pertanyaan penelitiannya, bagaimana media pembelajaran online yang tepat untuk materi volume bangun ruang limas? Apakah media pembelajaran menggunakan makromedia flash lebih efektif untuk materi volume bangun ruang limas? Nah, dari pertanyaan masalah tersebut, pasti ada tujuan masalah penelitian, yaitu untuk mengetahui keefektifan media pembelajaran makromedia flash dalam materi volume bangun ruang limas. Nah, selain itu, pasti dalam penelitian ini ada manfaatnya. Yang pertama, untuk guru. Untuk guru itu sendiri, manfaatnya adalah untuk mempermudah dalam menyampaikan materi volume bangun ruang limas. Kemudian untuk siswanya sendiri adalah untuk mempermudah memahami materi volume bangun ruang limas. Selanjutnya, tinjauan literatur. Dalam tinjauan literatur ini, yang menjadi konsep dasar penelitian ini adalah media pembelajaran, aplikasi makromedia flash sebagai medianya, dan materi volume bangun ruang limas sebagai pokok bahasan dalam media pembelajaran yang akan dikembangkan ini. Kemudian, dalam teori behavioristik menurut Gagne dan Berliner mengatakan bahwa proses pembelajaran itu terjadi karena adanya stimulus dan respon. Dalam memberikan stimulus kepada siswa, seorang guru tidak harus dengan selalu memberikan pertanyaan, tetapi bisa juga dengan menggunakan media pembelajaran agar pembelajaran itu lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Salah satu media pembelajaran itu adalah makromedia flash. Kenapa makromedia flash? Karena makromedia flash ini sebelumnya telah ada yang mengembangkan, namun pada pokok bahasan materi yang berbeda, yaitu materi tabung.
yang dilakukan oleh Majidah Khairani dan Dian Febriani tentang pengembangan media pembelajaran dalam Makromedia Flash materi tabung. Nah, hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa media pembelajaran menggunakan Makromedia Flash itu efektif dalam memudahkan siswa memahami materi tabung. Berdasarkan data hasil praktikalitas dan hasil validasi yang menunjukkan sangat praktis, sehingga media pembelajaran ini sangat efektif dalam pembelajaran materi tabung. Oleh karena itu, penulis akan mengembangkan media pembelajaran pada volume bangun ruang Dimas. Dan yang terakhir dilanjutkan dengan desain dan metodologi penelitian. Nah, desain dalam penelitian ini adalah penelitian pengembangan, di mana penelitian pengembangan ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan model ADDIE atau Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Nah, di mana kelima tahap ini akan dibahas secara satu persatu. Yang pertama adalah tahap analisis, di mana pada tahap ini penulis akan menganalisis karakteristik siswa dan karakteristik materi volume 5. Dalam menganalisis karakteristik siswa, penulis akan memberikan kuesioner dan juga tes. Sedangkan untuk menganalisis karakteristik materi volume 5 dengan cara melihat KI, KD, serta IPK atau indikator pencapaian kompetensi pada materi volume 5. Kemudian yang kedua, itu ada tahap rancangan. Pada tahap ini penulis akan merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu memahami materi volume bangun ruang Dimas dengan menggunakan Makromedia Flash. Dan yang ketiga adalah tahap pengembangan. Pada tahap ini, media yang akan dikembangkan adalah media pembelajaran online berbasis Makromedia Flash. Kemudian yang keempat, tahap implementasi. Pada tahap ini, penulis akan menguji cobakan media pembelajaran yang telah dikembangkan. Dan yang kelima, tahap evaluasi. Pada tahap ini, penulis akan memberikan lembar validitas kepada ahli materi dan ahli media untuk mengetahui kelayakan dan keefektifan media pembelajaran yang telah dikembangkan. Selanjutnya, untuk teknik pengumpulan data ada 3, yaitu wawancara, angket, dan juga tes. Nah, angket ini kemudian diberikan kepada siswa sebagai responden dan guru sebagai ahli media dan ahli materi. Kemudian untuk wawancara itu dilakukan kepada 3 orang siswa sebagai perwakilan dari siswa kelas 8 MTS Anida. Nah, pemberian angket dan wawancara ini berguna untuk mengetahui keefektifan dan kevalidan media pembelajaran. Dan tes diberikan kepada siswa untuk mengetahui hasil belajarnya, apakah setelah menggunakan media pembelajaran itu efektif atau tidak. Dan instrumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah lembar angket, lembar validasi ahli media, lembar validasi ahli materi, lembar soal, dan lembar penilaian hasil belajar setelah menggunakan media pembelajaran Makromedia Flash. Kemudian dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, yaitu mencari atau menggali sendiri informasi dari guru dan siswa. Kemudian populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 8 MTS Anida, dan untuk pengambilan sampel adalah pengambilan sampel secara acak, di mana dari 100 orang siswa kelas 8 itu hanya diambil 40 orang siswa sebagai sampelnya. Dan untuk kelas uji coba menggunakan media pembelajaran Makromedia Flash. Dan untuk analisis data menggunakan analisis kevalidan media
dan juga analisis kepraktisan media pembelajaran. Tentunya, untuk menganalisis kevalidan media pembelajaran dan kepraktisan media pembelajaran ini dilakukan setelah memberikan angket ataupun wawancara kepada ahli media, ahli materi, dan juga kepada siswa sebagai responden. Sekian presentasi proposal yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.